assalamualaikum. Kita lanjutkan pelajaran IPS di bab 2 tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Kita simak yuk. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia termasuk dalam wilayah tropis yang memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia juga memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang masing-masing berlangsung selama 6 bulan setiap tahunnya. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia negara yang sesuai untuk dijadikan lahan pertanian. Adanya irigasi membuat para petani dapat mengairi sawahnya sepanjang tahun, walaupun di musim kemarau loh. Terkadang terjadi cuaca ekstrim seperti El Nino atau musim kemarau berkepanjangan dan La Nino atau musim hujan berkepanjangan. Bagaimana cara menghadapi perubahan cuaca dan apa saja dampaknya bagi kehidupan manusia? Kita pelajari lebih lanjut ya. A. Pengertian cuaca dan perubahannya. Cuaca adalah kondisi udara di suatu tempat tertentu dalam jangka waktu terbatas. Ada cuaca mendung, cerah, hujan, kemarau, atau berawan. Cuaca dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Berbeda loh dengan iklim, ia bersifat tetap. Iklim adalah kondisi cuaca yang berlangsung lama di suatu tempat, sekitar 30 tahun. Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak geografis dan bentuk permukaannya atau topografi. Indonesia terletak di daerah khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah mendapat banyak sinar matahari dan sering mengalami hujan. Sebagai negara tropis, Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. B. Perubahan cuaca bagi kehidupan. Cuaca dan iklim sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan masyarakat sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca dan iklim loh. Pekerjaan sebagian masyarakat Indonesia yang merupakan negara agraris dan maritim sangat tergantung pada alam. Lalu apa saja pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan masyarakat Indonesia ya? Yang pertama yaitu di bidang ekonomi. A. Ada pertanian. Indonesia merupakan negara agraris, sebagian besar penduduknya bertani dan berkebun. Untuk menghasilkan panen yang bagus, para petani harus pandai melihat iklim yang terjadi. Sebab setiap jenis tanaman mempunyai karakter masing-masing. Contohnya, petani padi akan memulai menanam padi ketika musim penghujan. Berbeda dengan petani cabai dan bawang karena tidak memerlukan air yang banyak, biasanya mereka akan memulai menanam saat musim kemarau tiba. B. Pariwisata. Cuaca dan iklim memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pariwisata negara kita. Bali menjadi daerah wisata pantai yang ramai dikunjungi pada musim kemarau. Berbeda dengan daerah pegunungan, memasuki pergantian tahun di daerah pegunungan akan terasa sangat sejuk dan semakin dingin, bahkan muncul embun kristal yang menyerupai es. Pengunjung yang datang karena penasaran ingin menikmati dan menyaksikan secara langsung. Semua hal tersebut terjadi karena perubahan cuaca. C. Industri. Pada industri tertentu seperti industri genting, batu bata atau kerupuk sangat diperlukan cuaca panas agar proses pengeringan berjalan maksimal. D. Perikanan. Indonesia memiliki negara kepulauan yang memiliki wilayah laut
yang sangat luas. Kekayaan hasil laut Indonesia sangat berlimpah seperti ikan, udang, cumi-cumi, dan lain-lain. Ada juga yang diekspor ke luar negeri. Hebat bukan? Yang kedua, di bidang transportasi. Alat transportasi berupa kapal laut dan pesawat terbang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kapal laut dan kapal terbang aman digunakan ketika cuaca cerah. Namun, ketika cuaca buruk, hujan deras, angin kencang, dan ombak besar, biasanya penerbangan dan keberangkatan kapal laut akan ditunda agar penumpang selamat. Yang ketiga, di bidang komunikasi. Alat komunikasi seperti telepon, televisi, dan internet sangat berpengaruh dengan cuaca. Jika cuacanya bagus, maka sinyalnya akan bagus. Namun sebaliknya, jika cuaca buruk seperti hujan besar, angin kencang, petir akan berpengaruh terhadap sinyal. Yang keempat, di bidang sosial budaya. Jenis pakaian. Masyarakat di dataran tinggi sering mengalami hujan. Biasanya pakaiannya lebih tebal daripada masyarakat pantai yang bercuaca panas. Yang terakhir yaitu bentuk rumah. Bentuk rumah masyarakat pegunungan yang bercuaca dingin biasanya mempunyai atap yang lebih pendek dibanding masyarakat yang tinggal di daerah panas. Oke teman-teman, untuk bab 2 tentang cuaca dan pengaruhnya telah selesai kita pelajari. Kalian juga bisa mempelajari bab 1 kembali karena sebentar lagi kita akan menghadapi tes term 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.